Kirana Agustina menjadi perempuan Indonesia pertama yang menyeberangi Samudra Atlantik bersama 300 perempuan dunia lainnya dalam pelayaran X-Expedition. Berlayar sambil meneliti kondisi sampah di lautan sejauh 38.000 mil laut. Tugas sebagai kelompok yang dapat mengubah keadaan menanti perempuan bergelar Master Lingkungan, Politik, dan Masyarakat dari University College of London ini. Fakta apa yang ditemukan dalam pelayaran ini dan bagaimana ia akan melanjutkan aksi kepeduliannya? Kita sambut Kirana Agustina. Hai Kirana, selamat malam, apa kabar? Menjadi satu-satunya wanita Indonesia di X-Expedition. Yeah. Apa itu X-Expedition? Itu tuh jadi kayak round the world sailing voyage untuk keliling dunia untuk mengetahui isu sampah plastik di laut. Jadi kita melakukan scientific aktivitas, juga racing awareness dan semuanya perempuan. Lake-nya saya jalurnya Atlantik. Oke, tapi fakta apa saja yang ditemui pada saat melakukan scientific ini? Yang pasti pertama yang menariknya ternyata laut itu udah jadi kayak plastik sup, karena setiap kita sampling pasti banyak banget mikroplastik yang udah bareng sama ekosistem biota laut yang ada di laut itu sendiri. Dan yang kedua, kalau menurut saya pribadi sih climate change is real sih Mbak, karena dengan perjalanan kita kemarin bertemu sama badai lagi, cuaca yang selalu berubah, itu jadi suatu pengalaman tersendiri yang merasakan langsung kayak perubahan iklim itu memang benar adanya, dan sampah plastik di laut juga udah sebegitu tipping point ya kasarnya Mbak ya. Nah ini berbicara mengenai badai, kita akan lihat mengenai momen saat Kirana dan juga tim pada saat itu harus menghadapi terjangan badai. Apa yang tapi membuat Kirana tidak mundur untuk tetap melakukan ini? Pertama, kalau udah di sana kayaknya ada yang bilang sekali layar berkembang pantang mundur ke belakang. Pertama itu, yang kedua ya udah di sana maksimalkan yang emang pengen diketahui secara langsung Mbak. Ternyata plastik itu seperti apa sih? Selama ini kan kita tahu katanya 8 juta ton plastik masuk ke ocean setiap tahunnya. Tapi kan itu dari tulisan paper, saya pengen lihat langsung. Jadi itu salah satu motivasinya untuk ya udah pengen. Apa kemudian alasan dari perempuan ini kemudian untuk mengambil peranan dalam membersihkan lautan dari sampah plastik terutama? Nah, yang pertama itu ternyata dampak plastik ke perempuan itu lebih signifikan dibanding ke laki-laki. Sejauh ini kan penelitian yang udah ada, laki-laki lebih banyak aktivitas di luar. Jadi banyak penelitian terutama di link kesehatan kurang untuk perempuan. Dan ketika diketahui dampak toksik dari plastik itu sendiri ke perempuan itu bisa buat ke fertility, kesuburan, dan terutama karena kita lebih banyak jaringan lemak, jadi ketika menyusui ataupun nanti akhirnya mengandung dan melahirkan, kita juga mewariskan sebagian toksik dari plastik itu sendiri ke generasi. Jadi kan nggak mau punya generasi yang akan datang stunting atau berkurang ya itunya kan, jadi kayak pengen. Jadi memikirkannya memang sudah jauh ke depan, masa depan generasi berikutnya. Padahal Kirana sendiri usianya masih sangat muda ya. Mudah-mudahan relatif sih Mbak mudanya. Tapi ini kan scientific research di lautan. Tapi kita juga ingin mengetahui impact-nya apa sih, dampak yang realnya terhadap masyarakat. Apakah ini akan jatuhnya hanya pada research saja, penelitian saja, atau ada langkah konkret juga aksinya? Nah, selama kita melakukan ekspedisi di laut, kita juga bawa mesin FTIR namanya. Biasanya sih cukup besar adanya di lab, tapi ini udah mobile, di mana di FTIR sendiri ada kayak kristal, dan kita bisa dari infrarednya itu kita bisa tahu plastik-plastik itu sendiri itu dari mana, dan harapannya dari data keliling dunia 300 perempuan ini bisa jadi masukan buat industri sama policy maker untuk mengetahui ini loh ternyata di laut ini sampah plastik yang paling besar itu dari sektor mana. Salah satunya itu sih. Oke, tapi ada yang menarik nih, julukannya sampai Salt Girl, dijuluki Salt Girl, Kirana. Sebelum Kirana jawab, asal mula julukan Salt Girl ini, kita akan lihat tayangan mengenai bagaimana sebetulnya sosok dari Kirana Agustina.
Latar belakang pendidikan di ilmu kelautan Universitas Padjadjaran membuka mata, pikiran, dan juga semakin membangkitkan kebanggaan Kirana Agustina sebagai bangsa Indonesia ketika mengetahui segala potensi Indonesia dalam sektor kelautan. Resah menjadi bangsa daratan di negara bahari, di bangku kuliah, Kirana berinisiatif membuat proyek penggalangan dana untuk kepedulian laut Indonesia sebagai pemimpin isu lingkungan di dunia. Lulus pasca sarjana dengan beasiswa di jurusan Lingkungan, Politik dan Masyarakat, sebuah perguruan tinggi terkemuka di Inggris, Kirana kembali ke tanah air dan melanjutkan perjuangannya menjaga kelestarian bahari Indonesia sebagai policy specialist untuk Global Plastic Action Partnership di sebuah non-government organization, World Resources Indonesia. Ya, itu tadi sosok dari Kirana. Untuk Salt Girl sendiri, cerita dong kenapa sih bisa dijuluki Salt Girl? Wah, saya juga nggak tahu sih, mungkin karena anak laut kali ya, di laut terus. Dari S1-nya di laut, senang aktivitasnya berada di sekitar laut. Baru kembali ke Indonesia November 2019, Iya, 2019. jadi baru beberapa bulan Iya, ya di Indonesia. 3 bulan. Kegiatannya saat ini apa aja? Saat ini saya bekerja di World Resources Institute, membantu di program partnership namanya Global Plastic Action Partnership. Di sini ini sebuah platform di mana publik seperti pemerintah, private sector, juga civil society bergabung untuk membantu pemerintah Indonesia dan Indonesia sendiri mengachieve targetnya pengurangan sampah plastik di laut by 2025. Ketika masih di Inggris ini bersama rekan membuat ataupun menginisiasi ya, ada sebuah gerakan Zero Waste Indonesia, dan melalui aksi ini Kirana membagikan tips mengenai pengurangan sampah dan juga cara penanganannya serta berbagai program terkait pengurangan sampah. Ini niat awalnya ini seperti apa dari gerakan Zero Waste Indonesia ini? Awalnya sih ngobrol berdua sama Mauril, terus kita pengen bisa sharing apa yang pengalaman-pengalaman dan ya pengetahuan yang kita punya untuk ke masyarakat yang lebih luas. Dan waktu itu yang paling gampang dimulainya lewat sosial media. Sosial media lewat gerakan Zero Waste Indonesia ini. Tapi apa sih menurut Kirana dari pengalaman yang kemudian dilakukan, kemudian juga mungkin scientific research itu sendiri mengenai masalah mendasar terkait pengurangan dan juga pengelolaan sampah khususnya di Indonesia? Mindsetnya sih Mbak, habitnya, karena itu yang paling sulit kemudian yang paling sulit sih. Apalagi kita sekarang udah kayak generasi instan kan, pengennya yang cepat. Padahal sebenarnya itu semua all about mindset sih. Saya sudah berbincang dengan dua Sri Kandi lainnya yang juga memiliki kepedulian yang sama-sama tinggi dengan Kirana. Ada tadi Tenia, ada tadi Tiza. Mungkin nggak sih kolaborasi bertiga? Nah, jangan dijawab dulu nih Kirana, karena kita akan tunggu jawabannya di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Sri Kandi, kami akan segera kembali sesaat lagi. Botol minum besar. Oh, besar sekali. Tenianya mungkin kecil, tapi botol minumnya besar. Tempat makannya juga besar. Oke.